Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdul Baju dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Kembali pada pertemuan kali ini. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita masih bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini. Khususnya kita akan membahas tentang penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Nah, pada bab-bab sebelumnya sudah kita bahas bahwa apa yang dimaksud dengan scriptio defectiva. Nah, scriptio defectiva ini yang lebih merefleksikan dirinya sebagai alat untuk memudahkan hafalan. Nah, karena memang tradisi orang-orang hafal Arab pada waktu itu, yaitu mereka mengandalkan pada hafalan mereka. Bahkan wahyu-wahyu yang diterima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Jamul Quran, juga mencakup hafalan sebagai salah satu kandungan maknanya. Maka tidak heran kalau pada waktu itu mereka mengoptimalkan pada hafalannya. Oleh karena itu, karena hafalan merupakan salah satu tradisi bangsa Arab pada waktu itu, yang sangat menonjol ketika itu juga, dan ketika wahyu Al-Quran itu diturunkan. Nah, lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi itu telah dipelihara dari kemusnahannya. Nah, belakangan ini ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya diketuai oleh Zaid bin Thabit juga telah memanfaatkan hafalan-hafalan mereka sebagai sumber kodifikasi, di samping sumber-sumber yang telah tertulis, ya baik itu di pelepah kurma maupun mushaf yang terdapat pada sebagian para sahabat. Nah, setelah penyebar luasan salinan kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai wilayah, terutama umat Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan, dan ini merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Kemudian bentuk scriptio defectiva yang digunakan ketika itu untuk menyalin Al-Quran memang menyulitkan orang untuk berpijak semata-mata pada teks dalam pembacaan Al-Quran. Lantaran kelemahan scriptio defectiva, sebagian ulama mengungkapkan bahwa laporan lainnya bahwa ketika Utsman mendistribusikan salinan-salinan mushaf resminya ke berbagai wilayah utama Imperium Islam, ia juga mengirim sejumlah qurra yang menyertai salinan-salinan itu untuk mengajarkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut, dan mengajarkan kepada mereka bagaimana membaca teks resmi Al-Quran secara tepat. Tetapi kisah semacam ini tentunya tidak sejalan dengan keberadaan ragam bacaan kanonik atau lectio vulgata, yakni bacaan yang 7, serta ragam bacaan non-Utsmani. Menurut keyakinan umat Islam atau kaum muslimin, bahwa Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, kepada kerabat-kerabatnya, bahkan kepada pengikut-pengikutnya yang waktu itu, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Adapun sebagian kaum muslimin bahkan meyakini bahwa Verbum Dei telah disampaikan secara oral oleh malaikat Jibril yang menerima secara visual kepada Nabi SAW. Tetapi keyakinan ini terakhir ini mungkin sulit dijelaskan,
karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa ia diwahyukan ke dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penyampaian oral wahyu Al-Quran di sini barangkali mesti ditafsirkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang secara aktual atau mendengar kata-kata wahyu, tapi dalam pengertian mental, bukan akustik, karena agen wahyu atau malaikat Jibril dan suara wahyu itu bersifat internal baginya. Al-Quran sendiri memberikan tantangan, memberikan rangsangan kepada pembaca dan penghafalnya. Nah, ini menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk membaca. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Alaq seperti yang kita tahu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Nabi diperintahkan juga untuk mengikuti pembacaan Al-Quran tersebut. Ada pula dalam ayat yang lain menjelaskan bahwa pewahyuan gradual Al-Quran dimaksudkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat membacakannya kepada manusia secara bertahap menurut kemampuan penerimaan mereka. Jadi tidak langsung secara keseluruhan, tapi secara bertahap. Nah, ketika Nabi membacakan Al-Quran kepada khalayak ramai, Tuhan membuat penghalang antara yang beriman dan tidak beriman. Pengikut Nabi yang mendengar pembacaan Al-Qurannya diminta untuk mendengarkan secara hikmat dan menyimak secara saksama agar beroleh hikmat dari Tuhannya. Mereka diperintahkan membaca bagian yang termudah dalam Al-Quran di dalam ketika mereka melaksanakan sholat. Perintah ini secara jelas memotivasi kaum muslimin untuk menghafalkan Al-Quran, karena bacaan yang dibaca pada waktu ketika ingin mengerjakan sholat adalah bacaan-bacaan yang mudah dan mudah untuk dihafalnya. Adalah bahwa kaum muslimin itu memberikan tempat yang sangat khusus atau tempat yang sangat istimewa bagi mereka yang para pembaca maupun penghafal Al-Quran. Bahkan terdapat penekanan yang tegas pada pentingnya pembacaan Al-Quran dalam usia belia. Dikabarkan bahwa salah satu khalifah Bani Umayyah, Hisham ibnu Abdul Malik, setelah menunjuk Sulaiman ibnu Al-Kalbi sebagai tutor agama anaknya, memberinya petua, nasihatku yang pertama kepadamu adalah upayakanlah agar ia anakku belajar kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah engkau bisa menyampaikan kepadanya karya-karya puitis pilihan. Nah, dikabarkan juga bahwa pernah menjadi kebiasaan di kalangan kaum muslimin pada waktu itu untuk mulai mengajarkan anak-anak mereka menghafal Al-Quran ketika masih berusia muda atau belia, atau sekitaran 4 tahun lah. Kemudian praktek semacam ini biasanya dihubungkan dengan hadis-hadis tertentu Nabi atau dengan praktek generasi awal Islam. Secara historis dalam pembacaan Al-Quran, sebagaimana dituju dalam tajwid, telah dimulai pada masa awal-awal Islam. Al-Quran barangkali telah dibaca sebagaimana pembacaan syair dan sajak yang menjadi ciri periode tersebut. M. Talbi mengumumkan bahwa generasi pertama Islam telah melantunkan Al-Quran dengan lagu yang sederhana, tapi setelah berkembang menjadi suatu disiplin, ilmu tentang seni baca Al-Quran ini telah menjadi basis teoritis dan praktis pengajaran Al-Quran di berbagai belahan dunia Islam.